Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali di majlis al-ilm wa tafaqquh fid din, yang mana majlis ini merupakan nikmat besar bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga nikmat ini sehingga kita berjumpa dengannya dalam keadaan redha kepada kita. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, kita sejak masuk bulan Sya'ban ini, program kita daripada di semua masjid, 5 masjid, Masjid Surau Yunisa semuanya, dan di Bunut, Bebatik, Kilanas semuanya, kita punya pelajaran sehingga masuk Ramadan adalah dalam pembahasan as-siyam, semuanya berkaitan dengan puasa, rahasia-rahasia puasa mengikut apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, supaya kita ini di dalam berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui ilmu pengetahuan. Karena tidak mungkin kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu perkara dan perkara itu kita tidak mengetahuinya. Tentunya Allah tolak serta-merta. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ada dasar pengetahuan, maka serta-merta amalan itu akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak disembah dengan keadaan jahil. Makanya kita, dengan adanya kita sudah hampir memasuki bulan suci Ramadan, maka kita hanya membaca Kitabus Siyam saja, Kitabus Siyam daripada apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita sudah menerangkan pada pelajaran kita yang terakhir di Masjid Jansak pada malam Khamis, kita mengatakan bahwasanya puasa ini mempunyai kedudukan yang tertinggi di dalam semua ibadah yang ada. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah Allah mengatakan dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kerana puasa itu sungguh-sungguh diperuntukkan untuk saya, kerana merupakan sirrun bainal abdi wa rabbih, merupakan rahasia antara hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya tidak terbatas. Yang lainnya semuanya terbatas, semuanya terbatas. Meskipun sembahyang yang Rasulullah terima langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala pun terbatas. Nah, tetapi keistimewaan di dalam Islam, setiap kebaikan yang kita kerjakan terus diberikan 10 hasanah, dan 10 hasanah itu menjadilah 70, menjadi 700. Tetapi puasa tak demikian. Puasa tak dibatasi. Fa innahu li, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu sungguh-sungguh dilaksanakan kerana aku
dan sayalah akan memberikan pahala tentang orang yang berpuasa, tentunya mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya itu penting kita membaca rahasia-rahasia puasa. Kita sudah menjelaskan ada dua faktor kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, kita sudah jelaskan alasan yang pertama dan kita akan masuk pada alasan yang kedua. Walau bagaimanapun tak ada masalah kita ulang balik sebab dia tidak panjang pembahasannya. Dikatakan alasan yang pertama li'anna as-sawma kaffun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laysa fihi amalun yushahad. Karena puasa itu adalah dia serta-merta meninggalkan pekerjaan yang biasa kita kerjakan. Kita biasa bersama dengan istri, tinggalkan serta-merta. Biasa makan dan minum, tinggalkan serta-merta. Nah, padahal benda itu pada dasarnya adalah halal. Tetapi kerana kita ini nak diangkat kita punya kejiwaan, kita punya kerohanian, maka disuruh tinggalkan sekejap sahaja. Nah, sekejap saja. Nah, kaffun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun. Dan pada waktu yang sama dia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala kerana tidak ada yang dapat melihat amalan itu kecuali kita saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab orang yang berpuasa kalau seandainya dia tidak bertakwa sungguh-sungguh, mudah saja dia masuk di kamar, makan, minum bersama dengan istri, tak ada yang tengok. Jadi katakan fa innahu li. Kedua, annahu qahrun li aduwillahi azza wajal. Dia dapat menundukkan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iblis. Fa inna wasilata syaitani la'anahu Allah asyahawat. Karena sarana syaitan ini untuk menjatuhkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syahwat. Dikatakan wa inna ma taqwa syahawatu bil akli. Syahwat itu dapat merajalela di badan kita ini dengan makan, wasyurbi dan minum. Selama kita banyak makan dan banyak minum, tentunya syahwat kita akan menjadi-jadi. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asy-syaitana la yajri min ibni adama majrad dami fadayyiqu majariyahu bil ju'i." Sesungguhnya syaitan itu dia berleluasa. Tapi di sini dia punya terjemahan letterlek, dia lari berleluasa di peredaran darah kita ni. Kadang kita sedikit-sedikit sakit kepala, terutama migren. Tak ada lagi migren ni yang dapat dia punya obat macam mana nak diobati ni. Itu dikatakan syaitan yang menindis kita punya otak. Makanya kalau kita berpuasa, maka benda itu boleh dikontrol dengan mudah. So kalau kita sudah berpuasa, semua itu boleh ditangani dengan baik. Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berleluasa dalam tubuh manusia ini melalui peredaran darah kita. Nah, sebab dia sedap dia makan, sedap dia minum. Apalagi bila mana orang tu dia punya sumber makanan dan minuman daripada benda yang haram, sedap sangat dia rasa. Makanya kadang kita tengok orang tu makan 3 piring, 4 piring, masih kurus bentuknya. Kenapa? Kerana diminum darah dia oleh syaitan dan makan dia ditada oleh syaitan. Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam fadayyiqu, maka sempitkanlah majariyahu, perjalanan dia, maksudnya tempat dia lari, bil ju'i, dengan lapar. Makanya itu para wali mereka hanya makan waktu lapar saja, makan sedikit-sedikit. Tapi kita sekarang ni sedikit-sedikit makan. Mereka makan sedikit-sedikit saja, tapi kami makan sedikit-sedikit makan. Jadi satu permasalahan pula. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dawimi qar'a babil jannah. Makanya itu Rasulullah SAW berpesan kepada ibu kita ini, Sayyidatina Aisyah
radhiyallahu anha, dawimi qar'a babil jannah, senantiasalah mengetuk pintu syurga. Qalat, Sayyidatuna Aisyah bertanya, bimadza, dengan apa kita ketuk pintu syurga ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, bil ju'i, dengan kita ini berlapar. Tentunya yang paling bagus kita tidak makan kecuali lapar. Kalau makan jangan sampai kenyang. Kalau terpaksa makanannya sedap sangat, apalagi istri nak ambil perhatian suami dia, fa thuluthun li ta'amikum wa thuluthun li syarabikum wa thuluthun li nafasikum. Bagus sangat dia punya istri masak. Tentunya kita juga tidak mau melalaikan kita punya istri. Maka makanlah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Bila mana melintasi ukuran yang telah ditetapkan oleh syarak, maka makanan dan minuman tidak boleh diproses, maka kita akan terganggu. Maka situlah timbul banyak penyakit. Makanya itu di dalam Islam, kalau seandainya kita ini menjaga sistem permakanan kita ini dan minuman kita ini, sebenarnya tak perlu kita ini pergi ke doktor. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Raja Mesir memberikan doktor hadiah kepadanya, dan hamba sahaya diambil, doktor ditolak. Sebab umat Islam selama berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah, susah untuk dikena penyakit. Dikatakan Al-Imam Nawawi tak pernah kena penyakit kecuali waktu nak meninggal dunia saja. Kenapa? Kena dijaga permakanan dan minuman. Begitulah as-salafus salih. As-salafus salih boleh menjaga makanan dan minuman mereka. Jadi kita ini kalau seandainya boleh mengikuti syarak, maka semuanya orang menjadi doktor dalam Islam ni. Nah, dan dikatakan wa syarahu at-ta'ami wa ilajuhu min rub'il muhlikat. Orang yang makan terus ini, dia dapat menewaskan diri dia. Makanya itu perlu ditangani dalam bab fadlul ju'i fi kitab syarahit ta'am. Nanti akan datang pembahasan pentingnya kita ini menahan lapar untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan falamma kana as-sawmu 'ala al-khususi qam'an lisyaitani wa saddan limasalikihi wa tasfiqan wa tadyiqan limajarihi istahaqqa at-takhsis bin-nisbati ila Allah azza wa jalla. Nah, dengan adanya puasa ini mendapat kedudukan yang khas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qam'an lisyaitani, karena dapat kita ini membendung syaitan, tipu daya syaitan ini, dan juga dia punya masalikahu, perjalanannya dalam darah kita ini, wa tadyiqan limajarihi. Makanya itu istahaqqat takhsis, maka bolehlah diberikan pengkhususan bahwa dia adalah karena Allah Subhanahu wa taala, boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa sungguh-sungguh puasa ini dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Selama orang sudah berpuasa mengikut apa yang telah ditetapkan syarak, insyaallah maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya akan diterima. Dan pada waktu yang sama mudah mendapat berkat Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dikatakan celakalah orang yang tidak mendapat Lailatul Qadar. Nah, celakalah bagi orang yang tidak mendapat Lailatul Qadar, kerana itu memang hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya berpuasa daripada awal sehinggalah sepertiga akhir daripada 10 akhir daripada bulan suci Ramadan, dan dia punya kerohanian tidak bertambah, tentunya dia terancam untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar pahalanya tinggi, sama dengan orang beramal 83 tahun dan beberapa bulan. Dan tentunya dia insyaAllah min ahlil jannah, penghuni syurga insyaAllah ta'ala. Dan nanti akan dijelaskan macam mana kita ini nak mendapat berkat Lailatul Qadar, nanti akan dijelaskan. Dan di sini dikatakan fa fi qam'i aduwillahi nusratun lillahi subhanahu,
dengan adanya kita ini dapat membendung musuh Allah Subhanahu wa taala, merupakan pertolongan bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Kita maksudnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang boleh menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang tidak mudah tunduk kepada syaitan. Macam mana dia nak membela agama Allah sedangkan dia mudah tunduk kepada syaitan? Tidak mungkin. Nah, wa nasrullahi ta'ala mauqufun 'ala nusrati lahu. Dan tidak mungkin Allah menolong kita ini kecuali kita menolong dulu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila mana kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah menolong kamu dan mengkukuhkan kamu punya kedudukan di dunia ini. Tentunya lebih-lebih lagi di akhirat. Kalau Allah mengukuhkan kedudukan kita di dunia ini, tentunya juga di akhirat. Makanya itu tuan-tuan puan-puan, tidak mungkin satu negara dapat dijajah oleh musuh Islam melainkan penghuni-penghuninya itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, sebab itu janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya musuh-musuh Islam ini mereka pandai. Setelah mereka banyak menyerang negara-negara Islam dan negara Islam tidak dapat ditewaskan, maka mereka merubah siasat namanya al-ghazwu al-fikri, dengan merosakkan kita punya sistem pemikiran di dalam Islam ni. Dalam sistem pendidikan kita dirubah, sistem politik kita dirubah, sistem sosial kita dirubah, sistem pentadbiran negara dirubah mengikut cara mereka. Dengan mudahlah kami ditewaskan sebab kita tak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sudah berjanji, in tansurullaha yansurkum. Bila mana engkau menolong Allah, maksudnya menolong agamanya, yansurkum, niscaya Allah menolong kamu. Jadi tidak pernah di dalam sejarah Islam selama kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat ditawan kita punya negara. Tidak mungkin, tidak pernah terjadi. Andalus yang merupakan negara Islam, umat Islam berapa abad berkuasa di Andalus dan merupakan negara yang boleh memajukan teknologi Islam. Kenapa diambil alih oleh orang putih balik? Karena kita berperang satu sama lain, berbuat maksiat, maka diambil balik. Negara-negara lain ditawan, dijajah. Kenapa? Karena kita tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang di banyak negara Islam sistem pendidikan kebanyakan ikut sistem pendidikan barat. Sampai sekarang ni banyak lagi negara Islam yang tidak boleh merubah macam mana nak ikut sistem tahun Hijri sendiri kita belum lagi boleh ikut, sedang kita muda saja tahun Hijri. Semestinya kita dalam sistem pendidikan ikut dengan tahun Hijri sebab kita ini orang Islam, bukan tahun Masehi. Ya kan? Kenapa semestinya kita ikut tahun Masehi? Ada cacat di situ? Tak ada. Ini merupakan kami terkalah. Tapi insya-Allah dengan usaha yang gigih, insya-Allah semuanya akan berubah sedikit-sedikit. Tapi mesti ada azam yang kuat. Jadi in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Fal bidayatu bil juhdi minal abdi wal jazaa'u bil hidayati. Naam. Minallahi azza wa jalla. Jadi permulaannya kita ini mesti berusaha keras untuk merubah nasib kita. Kemudian Allah akan memberikan pahala. Wal jazaa'u bil hidayati minallahi azza wa jalla. Makanya itu al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan dalam dia punya al-Hikam, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Barang siapa yang awal perjalanan dia menuju kepada Allah cemerlang, maka akhirnya akan cemerlang juga. Macam mana kita nak cemerlang perjalanan kita sedangkan kita tak cemerlang pada awalnya? Macam mana kita nak cemerlang di akhirat, masuk di syurga tingkat 7, sedangkan kita di dunia tidak menolong agama Allah, kita tidak taat? Tidak mungkin. Jadi nak berselang-lenang di akhirat, mestilah kita punya bidayah di dunia ini baik. Bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana kita mendidik kita punya istri, mendidik keluarga, mendidik masyarakat kita. Terutama dalam rangka puasa ini mestilah kita mendidik anak-anak kita. Itulah cantiknya kalau seandainya sistem
pendidikan Islam seperti bulan Islam, kita di bulan Islam, Ramadan masalan diadakan cuti, tentunya baik. Sebab apa? Kita boleh dengan mudah mendidik anak kita dari kecil 7 tahun untuk puasa sedikit-sedikit sehingga mereka mudah berpuasa. Itu banyak lagi, bukan saja masalah puasa, banyak lagi hukum hakam yang berkaitan dengan penentuan tahun Hijri atau bulan Hijri. Tuan-tuan puan-puan, intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Itu jelas janji Allah Subhanahu wa taala, selama kita menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad fina, di jalan kami, dalam agama kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan memberikan hidayah, tunjuk ajar, bimbingan, subulana, banyak jalan untuk sampai kepada kami. Banyak jalan sampai kepada kami. Ada saja penyelesaiannya selama kita tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, di dunia ini hanya sekejap saja. Di akhirat tidak ada akhirnya. Dikubur saja berapa lama kita akan tinggal. Orang yang berbahagia beramal di dunia ini, maka masuk saja dikubur, maka dia punya kubur menjadi raudhatun min riyadil jannah, kebun-kebun syurga. Saya baru baca beberapa hari yang lalu, dikatakan oleh Al-Imam Al-Khazin dalam tafsirnya, para arwahu asy-syuhada wal muttaqin, dia tasrahu fi sidratil muntaha, Allah indaha jannatul ma'wa. Jadi kita punya roh, kalau seandainya kita ini selamat mati syahid, dan juga kita ini merupakan orang yang bertakwa, maka roh kita itu sebenarnya mereka bermain-main di mana? Di syurga, syurga al-ma'wa, sidratil muntaha, Allah cantiknya. Makanya itu Rasulullah SAW dikatakan, rugilah nih, tidak ada kebahagiaan kecuali di akhirat saja. Makanya Al-Quran mengatakan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semua itu dalam keadaan rugi. Rugi di dunia hidup, walaupun kita hidup 100 tahun atau 200 tahun, itu hanya dianggap sedikit saja. Tapi di akhirat, dikubur, tak ada kesudahannya. Sama ada api neraka, imma hufratu min hufarin nari yaumal qiyamah, sama ada dia liang api neraka, ataukah kebun daripada, wa imma raudhatun min riyadil jannah, kebun-kebun syurga. Makanya itu orang, rahasianya orang yang sudah mati semestinya terus dikuburkan, sebab mayit itu berbicara meskipun kita tak dengar. Dia berbicara, cepat-cepat bawa saya ke kubur, sebab saya sudah tengok tempat saya syurga. Lain daripada orang yang dimasukkan api neraka, tidak mau diantar cepat ke kubur. Meskipun kita tak dengar pembicaraan mereka, tapi dikatakan hayawan dan makhluk-makhluk yang lain, mereka mendengarkan suara si mayit ini, bagaimana mereka takut dibawa ke kubur kerana ditunggu oleh api neraka. Wal'iyadu billah. Tapi insyaAllah dengan adanya kita boleh mengontrol syahwat kita ini, terutama bulan suci Ramadan, maka Allah akan menyayangi kita. Allah akan menyayangi kita. Wa qala ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri merubah nasib mereka. Itu satu penafsiran awal. Itu satu penafsiran awal. Sebenarnya dia punya penafsiran yang realiti. Setelah penafsiran awal, kita boleh terima juga bahawa perubahan yang diminta di dalam Islam ini, dia bertolak daripada hati kita ini, daripada syahwat kita. Boleh tak kita mengontrol syahwat kita? Selama kita boleh merubah jiwa kita ini, merubah kita punya hawa nafsu menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan kita semuanya akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, wa innamat taghyiru, cantik tu dia punya penafsiran, semestinya dicatat dan ditulis dalam tafsir moden. Wa innamat taghyiru, sesungguhnya perubahan itu sebenarnya takfiru asyahawati, adanya kita ini dapat menundukkan syahwat kita ni untuk taat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya taksir maksudnya memecahkan kita punya syahwat sehingga tidak dapat mempengaruhi kami. Maksudnya kita semestinya menundukkan syahwat kita ini supaya tunduk, supaya senantiasa ikut dengan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab walau bagaimanapun syahwat tetap ada, tapi kita mau syahwat kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Islam hanya meminta daripada kita ini supaya boleh kita mengatur syahwat kita. Ya kan? Sebab syahwat adalah tubuh kita. Kalau kita boleh mengatur syahwat kita, itu yang paling bagus. Makanya Islam membolehkan orang berpoligami untuk mengatur syahwat, bukan membendung syahwat macam orang Kristian. Orang Kristian membendung syahwat, terutama pastor-pastor nak bendung syahwat bagaimana? Sehingga dalam sejarah gereja banyak ditemukan anak-anak baby-baby di samping gereja. Kenapa? Karena pastornya sendiri main dengan perempuan, perempuan-perempuan yang disembunyikan. Kita bukan nak mengatai pastor, tapi sila baca internet dan sejarah gereja. Ya kan? Mereka sendiri yang menulis. Tapi kita ini tak, tambah wali, dia tambah boleh mengatur syahwat. Ya kan? Rasulullah berapa dia punya istri? 9. Wali-wali Allah macam mana? Dan tidak boleh orang sampai kepada kewalian melainkan dia boleh mengatur syahwat dia. Dia mengatakan tak perlu saya kahwin, soal saya menjadi wali. Tidak mungkin. Berarti iblis. Sebab Allah sudah memasang syahwat dalam tubuh kita. Kita disuruh menyalurkan syahwat kita biar diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perubahan sini maksudnya bagaimana kita menangani syahwat kita. Bagaimana kita menangani syahwat kita. Nak bendung syahwat tidak mungkin. Syahwat akan memecahkan pintu rumah meskipun daripada besi. Ini syahwat, tidak mungkin. Dan Allah yang menenangkan syahwat. Jadi yang diminta bagaimana nak menyalurkan syahwat kita ini supaya semuanya apa yang dikerjakan dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan fahiya marta'us syayatin asyayatini wa mar'ahum. Tempat dia berleluasa, bermain-main syaitan ni bila mana syahwat tu dapat dikontrol oleh syaitan. Fama damat mukhassabatan lam yanqati taradduduhum. Selama kita punya syahwat ini tambah melimpah-limpah, ya kan, tak boleh kita kontrol, ya kan, maka pada waktu itu syaitan sedih pergi masuk tubuh kita, menggoda kita, ya kan, masuk di hati kita, terutama di bisi kita ini, terutama al-qarin yang ada di tubuh kita. Sewaktu kita dilahirkan ada qarin yang senantiasa membisikkan tentang benda-benda yang kotor kepada kita. Tetapi selama kita boleh menguasai syahwat kita ini, maka dia tidak boleh membisikkan kepada kita. Terutama kalau orang tu banyak makan dan banyak minum, ini kan. Wa madamu yataraddadun, selama mereka ni bolak-balik di dalam tubuh kita ini, terutama di hati kita, lam yankashif lil abdi jalalullahi subhanahu wa kana mahjuban an liqa'i. Ya, selama syaitan itu berleluasa datang kepada kita, menguasai hati kita, maka tidak akan mungkin nampak kepada seorang hamba itu tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan seandainya kita ni tidak berbuat maksiat, boleh mencegah diri kita ni, maka kita boleh lihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh tengok malaikat sembahyang, kita boleh tembus tengok orang, kadang tengok di syurga, ya kan, banyak orang tengok, boleh tengok. Kita tak boleh bicarakan di sini, nanti orang memfitnah pula kita. Tapi itulah yang dibuktikan oleh para wali-wali, dia boleh tengok. Ada orang yang melihat bidadari sehingga tidak mau kahwin, masalah juga tu, ya kan, mau sembahyang saja. Jadi rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala tak memperlihatkan. Kalau Allah memperlihatkan bidadari kita ini, tadi yang tidur sudah, nak sembahyang saja. Allahu Akbar. Dikatakan kalau diperlihatkan sekali saja bidadari gini, orang semua mau sujud saja, nak sujud kepada Allah saja. Tetapi orang yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Allah memperlihatkan satu keagungannya sehingga dia hanya nak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia Isra wal Mi'raj melihat benda-benda yang luar biasa sehingga kecintaannya 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 100%. Begitulah siapa saja yang
melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan selama syaitan ini dia putar balik kepada kita ini, kita tidak akan melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianggap mahjub, terlarang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, an liqaihi. Bagi orang yang terlarang untuk berjumpa dengan Allah, tentunya dia celaka. Sebab nikmat yang paling indah dan besar ini adalah berjumpa dengan Allah di akhirat, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, an-nadharu ila wajhil karim, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula anna asy-syayatin yahumuna ala qulubi bani adama lanadharu ila malakutis samawati. Allah, masya Allah. Akhrajahu al-Imam Ahmad min hadithi Abi Hurairah binahwihi. Ini artinya al-Imam Ahmad sendiri yang mengeluarkan hadis ini. Tidak mungkin al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis palsu di dalam musnadnya, tidak mungkin. Nah, seandainya syaitan itu tidak berleluasa di kawasan kita, yahumuna berleluasa di kawasan kita ini, terutama di hati kita ini, yahumuna ala qulubi bani Adam, tidak berleluasa dalam hati manusia ini, ya kan, tinggal di sini, dia kencing berak situ, ya kan, ala bani Adam, la nadharu ila malakutis samawati, maka niscaya mereka akan melihat tentang malakutis samawati. Kita ada al-mulku wal malakut, kekuasaan Allah yang zahir namanya al-mulk, yang kita tengok zahir ni. Yang batin, ya kan, seperti alamul malaika adalah al-malakut. Jadi kalau orang tu dia tunduk kepada Allah, maka dia boleh, ada banyak orang yang melihat malaikat. Makanya Imam Suyuti menulis satu buku membolehkan orang tu, adanya boleh membuktikan bahawa orang boleh melihat malaikat, orang boleh melihat jin, oleh orang boleh melihat Rasulullah, boleh melihat Rasulullah, tapi tidak semuanya orang. Itu merupakan satu bukti kewalian. Nanti bila ini Ustaz Mahdali mengarut ni, itu yang ditegaskan oleh ulama. Kalau tak salah, Dato' Saidun sendiri menegaskan benda tu. Kalau orang sungguh-sungguh hatinya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh saja dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi, yaqadatan. Tapi tidak semua orang. Orang-orang yang sungguh-sungguh boleh mengontrol dia punya syahwat, insya-Allah boleh melihat Rasulullah SAW. InsyaAllah boleh melihat Allah nanti pada hari kiamat. Nah, semua orang yang tidak melihat Allah, orang celaka. Celaka dia. Sebab nikmat yang paling besar melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab cahaya kita bila mana tidak cukup, kita tak boleh lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tengok Sayyidina Jibril alaihi salam, waktu nak mengantar Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah, dia tak sanggup, dia punya power tak cukup berjumpa dengan Allah, tak boleh. Rasulullah kerana mutlak dia punya ketaatan dia lillahi ta'ala 100%, maka dia boleh tembus berjumpa dengan Allah, terus berjumpa dengan Allah, menerima sembahyang 5 waktu ni. Kenapa? Sebab dia punya cahaya lengkap. Kata Sayyidina Jibril, kalau saya melintasi lintasan ini sudah Sidratul Muntaha, maka saya punya badan akan terbakar. Itu riwayat sahih, mutawatir. Barang siapa ingkari keluar dari Islam. Saya tak sanggup. Kau melintas orang, saya tak sanggup. Sini batas saya. Kenapa? Itu cahaya daripada Allah yang dianugerahkan kepada Rasulullah SAW. Begitulah nanti orang-orang yang beriman, yang lengkap cahaya dia, boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana cukup cahaya dia. Cukup cahaya dia. Makanya amalan-amalan yang sunnah-sunnah ini dan yang lainnya apa saja, jangan dibiarkan supaya boleh melengkapi kita punya cahaya. Senyum kepada orang yang beriman, tolong menolong, apa saja, ya kan? Kita bikin supaya cahaya kita ini lengkap. Dikatakan ruginya lah orang ini yang tidak beramal baik di dunia ini. Kenapa? Karena macam mana nak melengkapi dia punya cahaya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mudah. Daripada syurga ke syurga bukan mudah. Luasnya dunia ini kecil dan sempit. Ini syurga 7 tingkat. Dari satu tingkat ke tingkat lain, luar biasa dia punya luasnya, luar biasa. Bagaimana kita nak sampai kepada tempat yang jauh? Tentunya dengan kecepatan cahaya.
sekilat mata saja orang boleh ke tingkat dari tingkat 7 ke tingkat 6, mudah saja, ya kan? Dengan apa? Dengan power cahaya dia. Nurun ala nur. Nah, makanya itu katakan wudu'un ala wudu'in, nurun ala nur. Sesudah berwudu ada wudunya, berwudu lagi, cahaya di atas cahaya. Allah, macam mana ya? Quran senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama Ramadan ni. Allah, jangan buang peluang di Ramadan ni. InsyaAllah ta'ala. Makanya itu kalau kita tengok orang yang berpuasa lepas Ramadan, tentunya wajahnya bercahaya, sihat walafiat, zahiran wa batinan. Naam, dikatakan laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis samawati. Seandainya bukan syaitan tu dia dapat berleluasa di hati manusia, menguasai hati manusia, maka niscaya mereka akan melihat malakutis samawati. Fi hadzal wajhi sara as-saumu babal ibadati. Dengan alasan inilah dan analisis ini, maka jadilah puasa itu merupakan pintu ibadat. Wa sara junnatan, dan dia merupakan penangkis supaya kita tidak terjerumus dalam dosa. Dia dia dapat menjaga kita supaya kita ini tak terjerumus dalam dosa. Itu puasa itu. Wa idza azumat fadilatuhu ila hadzal haddi fala budda min bayani syurutihi adh-dhahira wal batinah bi dzikri arkanihi wa sunanihi wa syurutihi al-batinah wa nubayyinu dzalika bi thalathati fusulin. Berdasarkan ini maka penting kita jelaskan, kata Imam Ghazali, fadilah puasa ini. Karena kita dengan adanya mengatakan fadilatnya yang luar biasa, maka pentinglah kita menjelaskan syarat-syarat dia yang zahir, yang batin, rukun-rukun dia, sunnah-sunnah dia, syarat-syarat dia yang batin, syarat-syarat dia yang zahir, syarat-syarat dia yang batin, ya kan? Rukun-rukun dia penting dijelaskan. Dalam pasal pertama dikatakan fil wajibati was sunani adh-dhahirati wa al-lawazimi bi ifsadihi. Kewajiban-kewajiban yang perlu dijaga dan sunnah-sunnah yang zahir dan kelazimannya. Bila mana kita tidak jaga, maka puasa kita akan batal. Besok insyaAllah kita akan berada di masjid Jansat menjelaskan mengenai al-wajibatu zahirah, kewajiban-kewajiban secara zahir yang perlu dijaga waktu kita berpuasa. Dia ada 6 fasittatun, kita akan jelaskan insyaAllah ta'ala kalau panjang umur di Masjid Jansat esok insyaAllah, hari Sabtu malam Ahad kan. Jadi semuanya kita sudah robai. Selama bulan Syaban ini kita hanya membaca babus siyam insyaAllah ta'ala. Nampak insyaAllah boleh kita habis insyaAllah. Ini boleh habiskan 6 lembar insyaAllah. Kita sudah membaca 2 lembar, masya-Allah. 6 lembar lagi. Allah Akbar. Kalau selesai baca ni insyaAllah berkat sungguh. Ada permasalahan nanti akan dibincangkan mengenai bagaimana nak qada puasa. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان وارزقنا بركات ليلة القدر برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار ومن المقبولين. واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ووفق أولادنا وأولاد المسلمين. أنزل السكينة والبركات والسكنات على الحاضرين والحاضرات. واقض حوائجهم ووفقهم لما فيه رضاك يا أرحم الراحمين. واحفظ هذه البلدة بروني دار السلام
wa sultanaha wa wuzara'ahu minal muslimin wa sa'ira biladil Islam wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.